Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku akan bahas sebuah produk circular saw dari brand baru APR Japan Technology. Untuk dari desainnya sama aja, umum kayak circular saw dari brand-brand yang lain. Tapi circular saw ini memiliki keunggulan, yaitu base plate-nya yang terbuat dari aluminium dan ini cukup tebal ya. Oke, untuk dari segi listriknya di sini ditulis 900 watt. Untuk RPM-nya tanpa beban itu maksimal di 5500 RPM. Untuk dari diameternya, diameter dari mata pisaunya ini adalah 7 in. Dan di sini ditulis Japan Technology, seolah-olah ini adalah produk asli dari Jepang. Untuk mekanismenya masih sama seperti circular saw pada umumnya, tapi dia memiliki beberapa fitur seperti fitur handle keamanan. Jadi kita bisa nyalakan circular saw ini ketika handle ini ditekan, baru kita bisa tekan untuk powernya. Oke, untuk beratnya sendiri ini ya sama aja lah kayak circular saw yang lain. Berbobot ya, cukup berbobot. Ditambah ini juga ada handle untuk biasa kita memotong. Untuk menggunakan dua tangan, di sini disediakan handle juga. Mekanisme naik turun sama aja. Tapi untuk ini, untuk klip bagian depan ini sudah menggunakan mur baut. Jadi ini sudah lebih kencang dan lebih stabil. Untuk oblaknya juga ini enggak oblak sama sekali. Ini sangat kuat ya. Ditambah lagi dengan listrik 900 watt, mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan juga dari harganya yang cuma 600.000. 600.000 persis saya beli. Oke, langsung saja kita bedah seperti apa circular saw dari APR Japan Technology. Oke, di sini pertama saya mengukur siku daripada mata pisaunya ke base plate-nya. Ini setelah saya kalibrasi, saya menggunakan siku dari Stanley. Ini dia berhasil siku dengan baik, cukup sempurna menurut saya. Lanjut kita ke base plate-nya. Di sini saya menemui masalah, yaitu base plate yang kurang rata. Jadi ada sela di bagian depan. Tapi ini tidak selalu semua unit seperti ini, karena ini saya beli online. Jadi ini bisa terjadi kerusakan ketika pengiriman atau terjadi kerusakan di tokonya. Jadi tidak semua merek APR akan mendapatkan yang seperti ini. Lanjut saya akan mengukur jarak dari blade dari mata pisaunya ke base plate ujung bagian kanan. Untuk bagian belakang saya di sini menemukan 102,2 mm ya. Lanjut kita ukur ke bagian depan. Saya mengukur di bagian depan jarak antara mata pisau dan juga base plate bagian depan di ujung kanan. Ini saya temui 104,4. Lanjut saya akan mengukur power daripada circular saw ini. Karena saya merasakan powernya yang sangat besar dan daya getarnya yang cukup terasa di tangan. Jadi saya coba mengukur menggunakan air di dalam botol. Dan memang getarannya cukup besar dibandingkan circular saw saya yang lain. Untuk finishing di sini dari segi finishing aluminiumnya ini bisa saya katakan sangat bagus, tapi dari segi finishing untuk karetnya ini masih kurang menurut saya karena ini masih terjadi sela, jadi ada rongga yang cukup lebar, sangat kelihatan sekali rongganya. Jadi ini harus menjadi PR untuk kedepannya dari produk APR memperbaiki lagi dari segi finishingnya. Lanjut saya gunakan untuk memotong. Saya coba untuk memotong, saya merasakan agak sedikit berat di cover blade-nya. Itu untuk naiknya sangat terasa ya, cukup berat. Dia turunnya cepat tapi naiknya untuk cover blade-nya itu berat, jadi membutuhkan tenaga yang lebih ketika kita sedang mendorong, dan itu bagi saya bisa menambah resiko untuk potongan yang tidak lurus, atau nanti bisa
goyang ketika memotong karena itu terlalu berat menurut saya, tapi mungkin bisa diotak-atik buat kalian yang mau beli circular saw ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk circular saw dari APR zaman teknologi ini bisa dibilang masih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Untuk kelebihannya, oke, powernya besar, tapi daya getarnya juga cukup besar. Dari base plate yang masih sedikit kurang rata, dan juga untuk tingkat presisi mata pisaunya ke base plate yang tadi masih selisih sekitar 2 mili. Untuk pengamannya ini terlalu keras. Memang untuk baliknya dia cepat, tapi untuk naiknya dia terlalu keras, jadi membutuhkan tenaga lebih lah, tenaga ekstra. Tapi untuk bahan-bahannya ini sudah cukup tebal. Untuk harga 600.000 kita mendapatkan mata pisau yang ya dibilang mendang-mending lah, ala kadarnya, itu wajar. Karena memang ya yang penting ada aja bawaannya. Tapi dari segi keunggulannya ini juga banyak. Di samping power dia yang besar, yang kalau diganti mata pisau yang bagus dari Boss atau mungkin dari yang di atasnya, ini pasti lebih nyes. Juga untuk pengamannya, ada pengaman dari on off-nya, switch on off-nya. Jadi tidak bisa langsung menyala ketika kita tekan switch on off-nya. Juga dari ini klip bagian depan. Tapi untuk PR-nya ini lebih banyak daripada keunggulannya. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang saya review ini adalah produk yang saya dapat, unit yang saya dapat, memang seperti ini adanya. Jadi untuk recommended atau enggak, kalian sendiri yang menentukan. Sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi untuk circular saw ini, untuk tadi pembuangan debunya, walaupun ya ini dibilang kurang maksimal, ya nggak kurang ya, nggak maksimal ini, karena ini lubangnya kecil banget di sini. Ini lubangnya sangat kecil banget, jadi ya bisa dibilang ya tidak bekerja. Dan juga untuk dari segi body, dari segi finishing di body karetnya dan juga di rubbernya, ini masih terbuka, dan terbukanya itu cukup jelas ya, cukup kelihatan ya. Tapi overall ya masuk sih, kalau untuk harga 600.000 masuk, tapi masih banyak pesaing lain yang mengeluarkan produk circular saw dengan harga 600.000, bahkan di bawah 600.000 dengan kualitas yang lebih baik. Tapi semua adalah pilihan kalian yang menentukan recommended atau tidak. Saya hanya mereview unit saya. Jadi terima kasih, sampai jumpa di lain video. Wassalam.